Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Muhammad Fadil, Bapak Febrian, Bapak Fabrian ya, panggilnya Nggih. ya. Kami pertama kami ucapkan terima kasih atas undangannya melalui Zoom ini untuk menjelaskan tentang tata cara pendirian koperasi, yaitu penyuluhan perkoperasian. Memang penyuluhan perkoperasian ini sangat diperlukan, di mana harapan kami itu para anggota koperasi itu tidak seperti orang bukan melihat gajah, artinya ada yang melihat belalainya, oh gajah itu panjang, yang pegang badannya, oh gajah itu seperti ini. Jadi karena pada prinsipnya koperasi itu adalah milik para anggota adalah pemilik sekaligus pengguna jasa. Jadi dengan harapan kami dengan adanya penyuluhan ini, itu kami harapkan seluruh anggota itu memiliki persepsi yang sama, apa itu koperasi, apa itu hak, dan apa itu kewajibannya. Mungkin saya paparkan melalui slide presentasi ya, Brian ya. Ya Bapak, silahkan. Udah bisa ditampilkan ya? Udah bisa muncul di layar Bapak Ibu sekalian? Ya, sudah. Udah Sampun. bisa ya? Ya. 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 Jadi kami dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, ini kami ada 5 bidang. Bapak Ibu sekalian, kita perkenalan tentang dinas kami, yaitu pertama adalah bidang kelembagaan dan pengawasan. Bidang kelembagaan ini yaitu untuk khususnya adalah pendirian koperasi sampai pembubaran koperasi terkait kelembagaan koperasi. Berikutnya adalah bidang produksi dan restrukturisasi usaha. Ini khususnya adalah koperasi yang telah berdiri. Nah, itu untuk usaha-usahanya akan dibina oleh bidang produksi. Berikutnya adalah bidang pemasaran, yaitu ini khusus untuk membantu pemasaran koperasi. Ini isinya kalau bidang pemasaran ini adalah pameran-pameran, Bapak-Bapak sekalian. Jadi kita sering mengadakan pameran, misalkan kalau dulu sebelum pandemi itu ada pasar rakyat dan sebagainya, itu kita ikutin. Kita nggak cuma di Jawa Timur aja, tapi luar Jawa Timur pun kita ikutin. Itu kita berikan fasilitas gratis. Artinya kita sewakan stand, kita yang bayar standnya ya, untuk para koperasi atau UKM-nya itu tinggal menetap saja. Seperti itu. Kita juga punya 2 gedung di depan kantor kita, ada galeri batik sama galeri Cenderamata. Itu kita fasilitasi dari lahannya, dari gedungnya, dari listriknya, AC-nya, dan sebagainya, termasuk penjaganya. Itu para koperasi dan UKM tinggal menaruh produknya di kami, kita akan menjualkan. Nggak hanya di Surabaya, juga ada di Malang rencananya, di UPT, sama ada lagi kalau ke Semesko, SME Tower, itu ada di sana di Jalan Gatot Subroto. Jadi sebagai masyarakat umum pun kalau mau butuh produk itu, misalkan butuh produk Banyuwangi, nggak harus datang ke Banyuwangi, bisa beli produk di kita. Seperti itu. Bahkan Mirota pun itu pernah kulaan barang kita, belanja barang, karena dia menghubungi pembatiknya, dia mau beli lagi, habis dikasih tahu, udah beli di situ aja, harganya sama gitu. Karena di prinsip kami memang kita tidak mengambil keuntungan, karena itu kan dapat anggaran dari pemerintah, kita cuma fokus pada penyiapan lahan dan sebagainya aja, kita nggak ngambil keuntungan dari produk. Bahkan kalau produk yang dijual di kita ternyata lebih mahal dari tempat lain, atau di tempat lain ada lebih murah, itu akan kita keluarkan operasi atau UKM tadi. Jadi kita nggak ambil keuntungan. Berikutnya adalah bidang pembiayaan, ini terkait tentang informasi pembiayaan apa saja yang dapat diakses oleh operasi maupun UKM.
Di kota yang bawah ini adalah UPT. UPT di kita punya satu UPT yaitu di Malang. Dulunya awalnya di dekatnya pintu tol kena gusur ya di Karanglut, terus kita pindah. Ini adalah jati diri koperasi. Kita sudah mulai masuk ke materi tentang koperasi. Di sini disebutkan menurut Undang-Undang 25 tahun 92 yaitu koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau Mohon badan hukum koperasi. mohon maaf Bapak Olan, Ya, slide-nya bisa ya. di slide show dulu Bapak. Oh, nggak muncul ya? Muncul tapi hanya di slide di next. Sampun Bapak. Nggih. Bisa dilanjutkan. Oh, Nggih. tadi nggak muncul tadi Pak ya? Nggih, tadi di slide 1 Mas Yan. Oh ya, saya kurang paham. Oh, ini nggak muncul ya Pak ya? Ya, sampun di slide 3. Nggih. Oh ya, siap. Ya, jadi koperasi ini adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi. Badan usaha ini artinya koperasi ini berbeda dengan paguyuban seperti itu ya. Memang kebanyakan orang mengira koperasi adalah wadah kumpul-kumpul paguyuban. Padahal sebenarnya enggak, koperasi adalah badan usaha seperti yang Bapak tadi sampaikan bahwa ingin membuat lembaga yang mencari laba seperti itu. Maka memang sangat benar adalah dengan melalui koperasi salah satunya. Ada dua sebenarnya yaitu PT atau koperasi. Nanti mungkin milih yang koperasi atau PT, bagaimana kita hasil tentang koperasi. Koperasi beranggotakan orang seorang yaitu kita sebut sebagai koperasi primer, yaitu yang akan Bapak Ibu dirikan saat ini, yaitu anggotanya adalah orang-orang. Itu adalah koperasi primer. Yang berikutnya adalah koperasi yang beranggotakan badan hukum koperasi, yaitu koperasi di atasnya lagi ada koperasi. Jadi anggotanya adalah para koperasi. Itu kalau kita lihat kita namanya koperasi sekunder. Kalau di masyarakat mungkin namanya puskut, pusat koperasi apa, puskut, pus apa, itu anggotanya adalah para koperasi. Ini adalah jati diri koperasi, yaitu di mana keanggotaan sukarela dan terbuka, pengendalian oleh anggota secara demokratis, partisipasi ekonomi anggota, otonomi dan kebebasan, pendidikan, pelatihan, informasi, kerjasama di antara koperasi, dan kepedulian terhadap komunitas. Ini koperasi sebagai lembaga ekonomi di mana kegiatan usaha koperasi harus berkaitan dengan kepentingan ekonomi anggotanya, memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota, dikelola secara profesional, memiliki aturan main yang jelas untuk mendukung keberhasilan usaha bersama. Sebenarnya sama semua kayak usaha lain ya, artinya harus seperti ini koperasi. Nah, ini yang saya sampaikan di Indonesia itu badan hukum ada 4, yaitu PT, koperasi, yayasan, dan ormas. Dari keempat badan hukum ini, yang diperbolehkan mencari keuntungan atau laba itu hanya 2, yaitu PT dan koperasi. Jadi di mata hukum, di mata negara, kita sama, sejajar dengan PT. Artinya kita bebas untuk berusaha. Memang tujuannya seperti undang-undang tadi, koperasi adalah badan usaha, gitu. Ini dalam undang-undang juga disebutkan koperasi itu ada 5 jenis. Yaitu pertama adalah koperasi produksi, kedua adalah koperasi pemasaran, ketiga koperasi konsumsi, keempat koperasi jasa, dan kelima adalah koperasi simpan pinjam. Adapun keempat koperasi di awal, koperasi produksi, koperasi pemasaran, koperasi konsumsi, dan koperasi jasa, itu kita sebutnya koperasi sektor real. Sedangkan koperasi yang terakhir, koperasi simpan pinjam, itu kita menyebutnya sebagai koperasi sektor keuangan. Nah, kita jelaskan satu persatu apa itu koperasi produksi. Koperasi produksi adalah koperasi yang para anggotanya adalah para produsen. Jadi bisa dibayangkan, misalkan ada pengrajin batik, dia berkumpul 9 orang atau 10 orang atau lebih terserah, dia membuat
eh, koperasi produksi. Harapannya apa? Harapannya supaya kapasitas produksinya lebih besar, supaya misalkan ketika ada order itu bisa melayani. Bayangkan misalkan ada pembatik perorangan, dia bisa batik sebulan cuma mungkin 500 lembar misalkan. Terus ada order mungkin, bisa nggak 1000 lembar? Nah itu kadang orang bingung ya. Nah, akhirnya mungkin dijawab bisa. Akhirnya dia ngoyo kerja lumpur dan sebagainya ya kan. Tapi belum tentu bisa awet selamanya dia ini memasuk 1000 lembar. Jadi kok ngoyo akhirnya kapasitasnya menurun dan sebagainya. Nah akhirnya si pembeli akhirnya juga berpikir ulang, ini nggak mampu dan sebagainya. Beda lagi kalau satu orang tadi berkumpul bersama teman-temannya, kumpul 10 orang, maka ada kapasitas 5.000 kapasitas produksi sebulan situ. Nah ketika ada pembeli datang dia mau tekan kontrak, wah ini kapasitasnya ada 5.000, karena 500 kali 10 orang 5.000, ini aku butuh 1.000, bisa ini pasti. Iya bisa, seperti itu. Itu tujuannya adalah koperasi produksi untuk produksi untuk buat pabrik ya, istilahnya seperti itu. Atau juga mereka berpikir, saya kalau beli kain ini, kalau beli satuan itu jatuhnya sekian. Kalau saya beli bareng-bareng dengan teman-teman saya, misalkan 10 orang dikumpulkan jadi satu, kita belanja bareng-bareng kainnya tadi, mungkin lebih murah harga per unitnya. Nah, itu tujuannya adalah seperti itu. Para produsen berkumpul menjadi satu, membentuk koperasi produksi. Berikutnya adalah koperasi pemasaran, yaitu di sini adalah koperasi yang hanya fokus pada pemasaran saja. Kalau di dalam saat ini kita sering tahu ya, dengar ya, pemasaran itu kayak Nike, sepatu Nike itu kan nggak punya pabrik ya, dia cuma memasarkan sepatu saja. Nah, itu salah satu koperasi. Misalkan koperasi pemasaran adalah seperti itu, dia cuma fokus pada pemasaran saja. Berikutnya adalah koperasi konsumsi. Nah, koperasi konsumsi ini adalah koperasi yang didirikan oleh para konsumen berkumpul. Nah ini mungkin bisa didirikan oleh kita warga di RT ya, atau RW atau kelurahan. Kita daripada misalkan belanja ke Indomaret, kan bisa rutin ya, mungkin sebulan pasti habis mungkin 500.000, 1 juta ya kan. Anggap saja 500.000 kalikan satu kampung 50 orang udah berapa tuh omsetnya, seperti itu. Kadang kita juga ini berpikir kalau di Indomaret modalnya mahal 500 juta seperti itu ya, di Indomaret. Yuk kita bareng-bareng, kita kalau 10 orang berarti 50 jutaan, kalau 100 orang berarti modalnya cuma 5 jutaan, seperti itu. Lebih banyak lagi, lebih murah lagi tentunya. Nah itu kadang kita juga ini, misalkan mohon maaf, kadang kita kurang suka dengan pelayanan Indomaret atau kurang suka dengan manajemennya ya, misalkan nah itu kok jual rokok misalkan gitu ya, Indomaret jual rokok, jual bir atau apa ya, saya nggak tahu, mungkin ekstrim gitu ya. Terus kadang kita ini mau komplain ya nggak bisa, bukan milik kita, artinya saya mau komplain nggak bisa, bukan punya kita ya kan, nggak punya hak. Nah kalau kita sebagai warga, kita membentuk koperasi sendiri, membentuk toko-toko kita sendiri, kita dirikan Indomaret itu, kita yang menentukan, kita telah pemilik gitu. Ya, konsep koperasi ini di mana anggota adalah pengguna jasa, itu sebenarnya mulai ditiru oleh Indomaret, Alfamart tanpa kita sadari. Itu sebenarnya ditiru oleh perusahaan-perusahaan swasta sebenarnya. Salah satu contohnya apa? Ketika kita belanja di Indomaret, kita tanya punya kartu anggota nggak, seperti itu. Nah itu tujuannya apa? Tujuannya Indomaret ini kepingin tahu berapa sih jumlah pelanggan tetap. Nah seperti itu. Jadi tinggal ngitung, kalau dia punya pelanggan tetap 1.000, tinggal ngitung omsetnya. Nah, ditiru juga oleh perusahaan multi level marketing, misalkan mungkin disebut produknya nggak apa-apa ya, bebas ya, MW atau Oriflame dan sebagainya.
dia ngitung pelanggan MW di Surabaya ada 5.000 orang misalkan, dia tinggal ngitung, ya udah rata-rata belanjanya misalkan 200.000, tinggal kalikan aja. Nah, jadi omsetnya pasti tetap. Orang belanja, dia hitung-hitungan, dia punya hitung-hitungan. Oh, yang belanja paling cuma 30% atau 50%, tinggal hitung. Rata-rata belanjanya sekian kok rata-ratanya. Udah, dia tinggal hitung-hitungan itu aja. Udah, pasti. Jadi, nah, itu adalah konsep koperasi. Koperasi konsumen tadi, koperasi konsumsi kita dari Indomaret. Masa sih kita tuh belanja ke tempat lainnya nggak mungkin ya, artinya aneh. Kita sendiri punya usaha, kita punya warung misalkan, punya warung kelontong di depan rumah, masa kita belanjanya ke toko sebelah, kan nggak mungkin. Artinya jadi anggota ini seharusnya belanja ke tempatnya dia sendiri, karena dia merasa itu adalah milik saya karena sebagai anggota koperasi. Toh nanti akhir tahun dapat bagian SHU, toh dia juga dapat mengontrol manajemen dan sebagainya, seperti itu. Itu tadi itulah salah satu keunggulan koperasi. Berikutnya adalah koperasi jasa. Ini misalkan koperasi punya armada bis dan sebagainya, itu adalah koperasi jasa. Untuk fokus pada jasa. Dan terakhir adalah koperasi simpan pinjam. Ini adalah yang sering kita tahu, koperasi simpan pinjam, yaitu ini diberikan oleh para anggota berkumpul memberikan modal untuk dipinjam saling antar anggota. Sebenarnya kita kan tahu bank ya, bank ini kan sebenarnya hanya sebuah perantara saja, perantara antara orang punya uang tapi nggak punya jiwa usaha, seperti itu. Satunya orang nggak punya uang tapi punya jiwa usaha, pengen ini. Satunya meminjam, satunya menabung. Nah, itu perantara bank. Nah, mungkin kenapa kita nggak mendirikan koperasi saja? Kalau kita dengan koperasi, kita bisa simpan pinjam atau koperasi produksi dan sebagainya tadi. Ini tadi. Jadi koperasi ini sebenarnya bisa buat untuk wadah sebagai sarana berbisnis salah satunya, di mana para pengurus, para orang-orang yang punya ide, tetapi modalnya kurang, terbatas. Misalkan ini yang kita sebut tadi, mungkin kita mau memberikan Indomaret, wah betul modal 500 juta, modal saya cuma 5 juta. Nah, 5 juta ya udah kita cari aja orang, teman kita yang modal 5 juta kumpul jadi satu, seperti itu. Ketemu 100 orang, temulah 500 juta. Jadi adalah sebagai sarana berbisnis, itu koperasi. Ini adalah kegiatan usaha, yaitu usaha yang saya sebut nanti sektor real dan sektor keuangan. Perbedaan antara koperasi sektor real dan sektor keuangan adalah kalau koperasi sektor real itu boleh memiliki berbagai unit usaha. Bedanya situ. Jadi nanti kalau koperasi konsumen itu usaha utamanya itu adalah tentunya perdagangan, toko misalkan seperti itu. Boleh punya usaha lain koperasi konsumen, yaitu misalkan bengkel atau jasa atau apa. Boleh juga punya namanya unit usaha simpan pinjam, diperbolehkan. Tapi usaha utamanya itu adalah jenis koperasi tadi. Kalau koperasi produsen pasti usaha utamanya seharusnya adalah produksi, misalkan pabrik tadi. Dia boleh punya usaha-usaha lain, boleh, diperbolehkan. Tapi yang lebih besar adalah usaha utamanya. Dan khusus untuk koperasi sektor keuangan itu dilarang memiliki unit usaha lain. Bedanya itu. Jadi dia nggak boleh KSP tapi punya usaha toko, itu nggak boleh, seperti itu. Bedanya gitu. Jadi koperasi sektor real boleh punya berbagai unit usaha, dan keuangan itu nggak boleh punya unit usaha lain. Ini kita bisa lihat intermediasi ya keuangan, kita menggunakan intermediasi yang tertutup, yaitu simpan pinjam yang sebelah kanan. Jadi usaha keuangan ini kan intermediasi kan penghubung ya, artinya ya penghubung si A si B, ini koperasi di tengah-tengahnya, koperasi atau bank seperti itu. Kalau intermediasinya terbuka, yaitu perbankan, artinya yang pinjam nggak harus
jadi anggota, nggak harus nabung dulu seperti itu. Yang nabung nggak harus pinjem, ya Pak, betul-betul itu ya. Sedangkan koperasi simpan pinjam itu adalah intermediasinya tertutup. Intermediasi artinya penghubung ya antara punya modal sama pinjam itu tertutup, artinya dilarang melayani selain anggota. Yang kalau ini tidak intermediasi, yang putih-putih ini bukan koperasi, artinya bukan usaha koperasi. Ada intermediasi, artinya misalkan gadai, leasing, ventura, itu kan artinya modalnya dia sendiri kan ya, artinya usaha leasing, FIF, dan sebagainya itu adalah usaha dia sendiri, artinya bukan menghubungkan. Nah, koperasi yang warna biru ini, nah khusus untuk simpan pinjam, itu sebenarnya ada yang melayani non anggota diperbolehkan, yaitu namanya LKM. Ini masuk ada koperasi jasa LKM. Cuma bedanya untuk yang LKM ini pengawasannya oleh OJK, bukan dari kami, bukan dari dinas. Bedanya situ aja nanti. Saya tambahkan kembali untuk bedanya antara koperasi sektor real dan sektor keuangan. Selain sektor real itu boleh berbagai unit usaha, dan sektor keuangan hanya simpan pinjam saja. Perbedaannya ya, yang lain adalah koperasi sektor real itu boleh melayani non anggota, dan koperasi sektor keuangan itu dilarang melayani selain anggota, non anggota. Artinya apa? Ya memang kita buka toko, masa sih kita larang orang belanja ke toko kita, kan nggak mungkin ya, artinya nggak mungkin. Kita punya bengkel, masa kamu bukan anggota koperasi nggak boleh belanja sini, nggak boleh servis sini, nggak ini. Jadi diperbolehkan sektor real boleh melayani non anggota. Khusus yang keuangan itu hanya boleh melayani kesama anggota. Kenapa kalau non anggota nggak boleh? Karena kalau non anggota ya tidak daftar seperti itu ya, kita nggak, ini bukan menekan gitu. Nah ini berikutnya adalah koperasi yang saya sebutkan tadi, koperasi primer dan koperasi sekunder. Kalau koperasi primer itu anggotanya itu adalah orang per orang, sedangkan koperasi sekunder itu adalah anggotanya badan hukum koperasi, minimal 3 badan hukum koperasi. Kalau skala koperasinya ini seperti yang sampaikan di awal tadi, kalau anggota koperasi itu KTP-nya, kita melihat KTP-nya itu dalam satu wilayah kabupaten atau kota, itu maka koperasi skala kabupaten atau kota. Misalkan KTP-nya Kota Malang semua misalkan, itu maka koperasi skala binaan Kota Malang, koperasi skala Malang. Kalau koperasi skala provinsi itu adalah yang KTP anggotanya itu lintas kabupaten dalam satu provinsi. Meskipun hanya satu KTP, misalkan ada 20 orang atau 19 orang, itu Kota Malang semua. Tapi ada satu KTP yang Kabupaten Malang, meskipun deketan ya, Kota Malang deketan, meskipun ada satu, itu masuk skala provinsi. Nah, kalau yang KTP anggotanya skala nasional, itu KTP-nya lintas provinsi. Nah, skala populasi ini ditentukan sejak awal. Jadi pada saat pendirian, dilihat KTP anggotanya. Kalau KTP anggotanya ada yang luar wilayah kabupaten kota, maka masuk provinsi. Sebenarnya nggak ada bedanya kok antara kabupaten, provinsi atau Malang. Artinya ya artinya ini bedanya cuma ini aja, apa artinya kalau menurut saya pribadi ya mungkin tentu lebih luas ya. Artinya kalau provinsi boleh menerima anggota luar Malang, seperti itu aja bedanya. Artinya dalam hal pengurusan izin dan sebagainya itu sama-sama, artinya nggak ada bedanya. Kita sama-sama jenis koperasi, sama-sama saling ini membimbing, membina kepada koperasi yang ada. Nah, Bapak Ibu sekalian, nantinya kalau nantinya mendirikan koperasi skala provinsi, nanti tentunya pembinaan, kewajiban pembinaan ada di kami. Pengurusan izin-izin, koordinasi, konsultasi ada di kami. Namun Kabupaten dan Kota Malang, saya nggak tahu ini di Kota Malang apa Kabupaten Malang, mohon izin. Di kabupaten, Bapak. Oh, kabupaten ya. Ya, jadi nanti Kabupaten Malang itu tetap boleh membina karena Kabupaten Malang, karena Bapak Ibu sekalian berada di wilayah Kabupaten Malang, jadi mereka tetap boleh membina. Artinya pembinaan
dari kabupaten iya, dari kami. Cuma yang lebih ini ke kami itu. Ini adalah struktur organisasi koperasi di mana kekuasaan tertinggi ada pada rapat anggota. Sama kayak PT ya. Kalau PT kan rapat pemegang saham ya, rapat pemegang saham kekuasaan tertinggi. Jadi dalam koperasi ini apapun yang diputuskan dalam rapat anggota itu wajib dipatuhi oleh semuanya, oleh seluruhnya, baik pengurus, pengawas dan semuanya. Nah, pengurus pengawas ini artinya anggota juga, sama-sama anggota juga, cuma dia ditugasi, dimintai tolong oleh teman-temannya tadi, bahasanya untuk yuk jadi pengurus, kamu yang jalankan operasional koperasi seperti itu. Pengawas adalah yang mengawasi pengurus, artinya apakah pengurus ini telah menjalankan sesuai dengan hasil rapat anggota, sesuai dengan anggaran dasar, sesuai dengan peraturan khusus dan sebagainya, apakah sesuai seperti itu. Dan pengurus sendiri itu diperbolehkan mengangkat manajer. Ini artinya karyawan ya. Kalau manajer atau karyawan itu boleh non anggota, artinya mereka digaji, mereka bekerja digaji, boleh orang luar diperbolehkan. Ya meskipun pengurus pengawas juga boleh digaji, tetap boleh ya. Artinya untuk khusus untuk manajer itu adalah karyawan. Kalau pengurus pengawas itu masih dalam anggota sendiri. Nah, khusus untuk yang operasi syariah ini ada namanya Dewan Pengawas Syariah. Ini itu DPS ini. Nanti khusus syariah aja ada DPS-nya, Dewan Pengawas Syariah, yang memiliki sertifikat dari DSN MUI nantinya. Ini adalah rapat anggota koperasi, di mana rapat anggota ini diadakan minimal 1 kali setahun. Gitu. Rapat anggota koperasi kalau sekali setahun ya mungkin rapat anggota tahunan, kita sebutnya rapat anggota tahunan. Kenapa kok rapat anggota itu minimal sekali setahun? Nah ini kita harus mengingat kembali bahwa koperasi ini adalah perkumpulan para pemilik modal. Ada 20 orang kumpulan modal bareng-bareng yuk dengan koperasi. Nah tentu pasti ada keinginan para pemilik modal ini untuk menanyakan kepada pengurus yang mengelola dana tadi, gimana sih hasilnya tahun 2020 kemarin seperti itu, untung nggak? Nah itu pasti ada seperti itu. Jadi sebenarnya tanpa kita buat aturan itu sudah hal yang mengalir tentunya. Itu pasti ada pertanyaan seperti itu, pasti ada. Ini kalau koperasi benar-benar menjalankan koperasi tentu pasti ini, dan juga pengurus pengawas tentunya tanpa diminta para anggota pun dia pasti menyampaikan kalau pengurus-pengurusnya amanah kan seperti itu ya, artinya saya jadi itu uang anggota tak kelola, masa saya nggak ingin menyampaikan kan seperti itu. Jadi memang aturannya adalah minimal 1 kali setahun, tapi saya rasa kalau tanpa disuruh pun ya kalau benar koperasi ya pasti menjalankan gitu aja. Ini rapat anggota wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis pada anggota paling lambat 7 hari. Nah ini ya artinya supaya anggota juga tahu ada rapat, terus laporannya juga diberikan juga seperti itu ya. Baca-baca dulu, oh ini toh nanti pada saat rapat udah bisa paham anggota ini apa yang ditanyakan, apa yang kira-kira ingin disampaikan gitu. Ya, ini anggota wajib dihadiri oleh anggota pengurus pengawas. Ya. Berikutnya adalah anggota, yaitu menghadiri, menyatakan pendapat, memberikan suara dalam rapat anggota. Perbedaan antara koperasi dengan PT, perseroan terbatas. Kalau di PT itu suara itu berdasarkan pada saham terbesar. Misalkan kalau sahamnya 50% tentu lebih besar suaranya, harus didengar seperti itu. Kalau dalam koperasi itu berbeda. Koperasi ini 1 orang 1 suara. Jadi tidak peduli dia itu pengurus, dia itu ketua, tidak peduli dia modalnya sudah banyak, artinya sudah lama sejak awalnya berdiri, dia udah simpanan pokoknya dah numpuk banyak, nggak peduli, artinya 1 orang 1 suara, bedanya situ. Jadi
Bedanya dengan PT, kalau PT itu suara berdasarkan saham yang dimiliki, kalau koperasi suara itu kan satu orang satu suara. Ini anggota mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi dan sebagainya. Ini karena anggota adalah pemilik ya, jadi berhak tahu apa sih perkembangan koperasi seperti itu. Ini manfaat koperasi melakukan pelayanan yang sama antar sama anggota ya, karena haknya sama, bukan pendapat dan sebagainya. Gitu. Meminta diadakan rapat anggota. Nah ini ya wajar sebagai pemilik ya, artinya pemilik tentunya ingin ini ya, ingin tahu terus rapat seperti itu. Ini kewajiban anggota yaitu mematuhi anggaran dasar, anggaran rumah tangga, berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang dilakukan koperasi, mengembangkan, memelihara bersamaan. Ini berpartisipasi tadi ya, itu tadi kalau koperasinya punya usaha, misalkan tadi yang toko ya wajib belanja ya, artinya itu kalau koperasinya punya simpan pinjam ya jangan waktunya pinjam ke koperasi tapi waktunya nabung ke bank. Nah itu juga salah itu. Jadi ikut memiliki, ini adalah pengurus itu dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota. Ini pengurus ya, pemegang kuasa rapat anggota, bertugas mengelola koperasi, mengajukan rencana kerja seperti itu. Adalah pengurus menjalankan rapat anggota. Ini berwenang wakil koperasi itu adalah misalkan ada koperasi karyawan ya, kadang-kadang jadi anggota itu hanya karyawan tetap misalkan gitu, tapi harus tertuang dalam anggaran dasar. Itu kok pengurus berhak menolak misalkan gitu, berhak menerima atau menolak, artinya bisa menerima anggota, bisa menolak anggota situ. Ini adalah tugas pengawas, yaitu dipilih dari anggota koperasi, bertanggung jawab pada rapat anggota. Ini melakukan pengawasan tugasnya terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi, membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya seperti itu. Ini adalah perbedaan sama keunggulan koperasi dibandingkan yang PT sama CV tadi, di mana terlihat koperasi ini itu adalah dia sebagai pemilik, dia sendiri yang mengontrol, dia sendiri sebagai pengguna. Semakin besar anggota koperasi, maka semakin besar modal. Semakin besar modal tentunya semakin kuat koperasi tadi. Artinya semakin bisa usaha apa saja, semakin kuat modalnya, semakin kuat koperasi. Dan semakin besar anggota koperasi, maka semakin besar pengguna jasanya, semakin besar pelanggannya. Nah itu, jadi sangat-sangat ini kalau kita manfaatkan secara maksimal koperasi itu sangat luar biasa. Lulusan pesantren ya, itu dia memanfaatkan komunitasnya. Para lulusannya dia hitung-hitung setiap tahun meluluskan berapa santri seperti itu. Nah kalau santri ini ke toko yang sama, yaitu basmalah, nah, itu dia sudah ngitung sangat besar seperti itu. Komunitas semakin besar modalnya, semakin besar pelanggannya. Itu yang terakhir ini, yang kemarin kan sempat ramai koperasi 212 ya, alumni 212 berkumpul mendirikan koperasi. Nah itu karena umat menyadari ini kekuatan, bahwa memiliki kekuatan yang sangat besar. Ini adalah keunggulan koperasi. Kebetulan bersama anggota menentukan secara demokratis keuntungan yang ada. Ini adalah koperasi sesuai dengan pasal 33, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama
berdasar atas asas kekeluargaan. Di mana modal koperasi itu terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Yaitu modal sendiri yaitu terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Modal simpanan pokok ini yaitu simpanan yang dibayarkan satu kali dalam keanggotaan. Misalkan ada anggota baru, dia bayar simpanan pokok udah sekali aja. Itu adalah simpanan pokok. Halo, Pak Wisnu? Iya, Bapak. Iya, Bapak. Masih lancar? Iya. Oh ya, masih lancar ya? Masih. Iya. Ini ada azan mau diteruskan nggak apa-apa atau gimana? Ini. Pribon ini, Mas Aziz. Monggo diteruskan Bapak Nomono. Teruskan aja ya, siap. Ya, jadi pokok adalah simpanan yang diberikan satu kali dalam keanggotaan koperasi. Simpanan wajib adalah simpanan yang dibayarkan oleh anggota itu secara periodik. Bahasanya sebenarnya di peraturan adalah pada periode tertentu. Bulanan, boleh 2 bulanan, boleh 5 bulanan, artinya terserah bebas. Itu adalah simpanan wajib. Kalau simpanan pokok itu jumlahnya harus sama. Misalkan semua orang, tiap orang 1 juta, maka 1 juta semua harus sama semua. Simpanan wajib itu jumlahnya boleh berbeda. Misalkan dibuat aturan untuk yang ini wajibnya berapa, yang ini wajibnya berapa, itu bisa dibuat gitu, boleh berbeda. Simpanan wajib dan simpanan pokok ini itu boleh ditarik hanya ketika anggota tadi keluar. Jadi selama anggota tidak keluar, selama anggota masih menjadi anggota koperasi, itu tidak boleh menarik simpanan pokok dan wajibnya. Berikutnya adalah dana cadangan, yaitu dana cadangan adalah kalau di perusahaan itu namanya laba ditahan. Ya, jadi sebagian keuntungan, kalau misalnya namanya laba bersih ya, itu terus dibagi 2, dibagikan dalam bentuk dividen kepada pemegang saham, satunya laba ditahan, dimasukkan lagi ke perusahaan. Nah, kalau di koperasi, nama keuntungan lagi namanya SHU, sisa hasil usaha, yang belum dibagikan kepada anggota, yaitu sisa hasil usaha yang bagian anggota, sisanya yaitu laba ditahan, dana cadangan itu untuk menjadi koperasi. Berikutnya adalah hibah. Hibah ini adalah dana dari anggota juga. Itu bedanya adalah kalau hibah ini tidak boleh dikeluarkan sampai koperasi dibubarkan. Ya, artinya tentu saja hibah kan harus melekat ya dari awal sampai akhir itu hibah. Jadi hanya boleh dikeluarkan ketika koperasi dibubarkan. Berikutnya adalah modal pinjaman. Terdiri yaitu pertama anggota, koperasi lain, bank, obligasi, sumber lain yang saya. Artinya koperasi boleh pinjam ke bank, boleh. Koperasi boleh pinjam ke koperasi lain. Tapi dengan melihat konsep koperasi ini tentunya cukup unik ya. Kalau koperasi itu, kami dari Dinas Koperasi selalu menyarankan koperasi ini harus kalau bisa menggunakan dana dari anggota. Kenapa dari anggota? Karena kalau kita pinjam ke bank itu kan bahasanya kan mencarikan uang untuk bank ya, seperti itu ya. Kita pinjam uang sekian, kita bayar bunga gitu ya. Nah, kenapa nggak dari anggota sendiri itu? Ya, artinya uangnya kan masuk anggota lagi itu. Jadi kalau ada koperasi pinjam ke bank, kita kadang-kadang dari dinas kurang setuju, dalam arti kurang setuju. Kenapa kok pinjam ke bank? Ya harusnya ke anggota itu diputar-putar lagi. Toh yang prinsip tadi kan koperasi itu tadi apa sebagai sarana usaha tadi, seperti itu. Ini berikutnya adalah modal dari modal penyertaan. Modal penyertaan ini yaitu modal di mana pihak tersebut itu boleh ikut mengawasi. Jadi artinya koperasi misalkan berjalan, terus ada sebuah proyek nih, ada proyek
mungkin pengadaan misalkan mungkin seragam atau apa ya. Nah butuh modal sekian. Nah, boleh kita mengundang pihak lain untuk melakukan modal penyertaan. Nah di situ boleh pihak lain nanti boleh ikut mengawasi proyek tadi, tentunya bukan koperasi keseluruhan, hanya proyek tertentu tadi yang diikuti awasi. Itu ya, artinya kita boleh melalui modal penyertaan. Ini adalah sisa hasil usaha yang saya sampaikan tadi. Ini sama kayak laba ya, dikurangi biaya penyusutan dan sebagainya. Ya ini bagian pada koperasi, bagian pada anggota nantinya ini. Nah ini sebagai contoh saja persentase pembagian SHU dalam anggaran dasar. Misalkan pada anggota dibagikan 50%, masuk cadangan 30% untuk pengurusan pengawas, manajer karyawan, pendidikan gitu. Nah ini khusus untuk koperasi simpan pinjam atau koperasi yang ada unit usaha simpan pinjamnya, ini adalah modal minimal. Kalau koperasi simpan pinjam KSP ya, KSP skala provinsi, itu modal minimalnya yaitu 75 juta. Nomor 2 tadi, nomor 2 ini. Kalau koperasi skala provinsi, terus ada unit usaha simpan pinjamnya, itu unit usaha simpan pinjamnya modal minimalnya adalah 15 juta. Nah lalu pertanyaan, kalau usaha lain itu berapa modal minimalnya? Seperti itu ya, kadang kita sering tanya, kalau usaha koperasi produsen berapa minimalnya, koperasi konsumen berapa minimalnya. Di kami tidak ada modal minimalnya, artinya bebas. Bebas kenapa dibebaskan ya, karena tiap orang berusaha itu kan udah tentu tahu berapa yang dia inginkan, seperti itu ya. Misalkan nanti mau mendirikan Indomaret, modalnya 500 juta ya udah ngumpulin orang. Nah ini kan penyuluhan atau apa pendirian itu kan udah punya pemikiran sebenarnya ya kan, modal minimal segini, targetku segini, aku ngumpulin sekarang orang. Itu jadi untuk usaha sektor real kita nggak ada modal minimalnya. Artinya modalnya tergantung usahanya tadi, mau usaha Indomaret masa minimalnya cuma 50 juta seperti itu ya, artinya tentu lebih dari itu nantinya. Jadi terserah mau buat toko kelontong ya terserah. Nah, kalau toko kelontong mungkin 15 juta cukup ya terserah. Jadi kita nggak ada ketentuannya. Khusus yang simpan pinjam kita atur dalam peraturan. Ini adalah proses pendirian dan pengesahan pendirian koperasi, yaitu kita sejak tahun 2019 kita melalui Kemenkumham, melalui AHU. Kalau dulu sebelumnya kita melalui ini Kementerian Koperasi. Mulai 2019 kita menggunakan Kemenkumham, sama kayak PT persis. Nanti setelah penyuluhan ini, Bapak Ibu sekalian melakukan rapat pendirian. Rapat pembentukan koperasi ini, rapat persiapan pembentukan koperasi. Apa yang telah saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian rapat menentukan nama koperasi, terus anggaran dasarnya bagaimana, usahanya apa, terus simpanan pokoknya berapa, terus memilih pengurus dan pemilihan pengawas, seperti itu. Nah ini syarat pembentukan koperasi itu koperasi primer itu paling sedikit 9 orang. Kalau koperasi sekunder itu paling sedikit 3 badan hukum koperasi. Ini nama koperasi terdiri paling sedikit 3 kata. Jadi kalau koperasi harus 3 sukata. Kenapa seperti ini? Kita menggunakan standar internasional, artinya harus 3 sukata. Nah ini usahanya nanti disebutkan nanti usaha utamanya apa, usaha pendukungnya apa, dan usaha tambahan saja. Dan tambahannya ini berlaku hanya untuk koperasi sektor real. Sektor keuangan hanya usaha utama saja, hanya usahanya di keuangan saja, simpan pinjam, nggak boleh usaha lain. Kalau usaha sektor real, misalkan koperasi produsen, maka usaha utama adalah memproduksi apa gitu ya. Nah, usaha pendukungnya boleh yang lain, misalkan pertokoan gitu. Usaha tambahannya ya baru simpan pinjam. Jadi kalau nanti ada simpan pinjamnya itu dimasukkan ke usaha tambahan, bukan usaha pendukung nanti seperti itu nanti.
Ini para pendiri menyetorkan modal, ini simpan pokok wajib dan wajib, ini ya pemakaian nama koperasi, ini harus punya nama 3 suku kata, belum dipakai oleh koperasi lain. Nanti Bapak Ibu sekalian setelah rapat pendirian membuat notulen rapat, memutuskan nama koperasi, memutuskan simpanan pokoknya berapa, wajibnya berapa, pengurusnya siapa, lalu dibawa ke notaris. Nah, di notaris nanti pesan nama gitu, ada sistem pesan nama, ditanyakan ke AHU, artinya dicekkan ke AHU, kira-kira namanya ini udah ada nggak sih yang gunakan. Seperti kalau sudah digunakan maka nggak bisa, harus ganti nama seperti itu. Ini ya, ini adalah anggaran dasar, nanti kita berikan soft copy-nya, nanti Bapak Ibu tinggal mengisi sendiri. Anggaran dasar kita ada draftnya. Jadi di anggaran dasar harus terdiri dari nama pendiri, nama tempat kedudukan, maksud tujuan, tentang keanggotaan bagaimana, tentang rapat anggota bagaimana, pengolahan bagaimana dan sebagainya. Kita kasih soft copy-nya. Soft copy tadi itu boleh dirubah, boleh tambahi atau boleh dikurangi. Artinya itu adalah nggak harus niru seperti kita. Misalkan kita sebutkan di situ contohnya pengurus itu 3 tahun, ya boleh dikurangi, baru ditambahi mungkin jadi 5 tahun dan sebagainya. Itu boleh tambahi, boleh dikurangi atau modifikasi. Ini kelengkapan administrasi pembukuan, ada 11 buku. Nanti ini kita juga bisa minta kami soft copy-nya untuk dicetak sendiri, atau datang kami, kita kasih secara gratis buku-buku ini. Kita ada buku-buku ini tentang buku daftar pengurus, daftar anggota. Jadi untuk sarana administrasi ya seperti itu. Ini kita biasanya kalau melakukan pembinaan ke koperasi itu kita selalu menanyakan tentang buku-buku ini, biasanya gitu. Dan ketika terjadi permasalahan hukum, yang ditanya juga tentu buku-buku ini. Ada buku pengurus, pengawas, daftar anggota dan sebagainya. Itu pastinya. Jadi ibaratnya ini kalau saya katakan kayak semacam black box-nya koperasi ya. Jadi dari sejak koperasi berdiri, itu siapa sih pengurusnya dulu? Nah, per tahun sekian siapa? Kalau masih awal ini kadang masih ingat, tapi udah 20 tahun lagi, 30 tahun lagi kita nggak ingat ya. Misalkan, mohon maaf, terjadi suatu kasus di sebuah koperasi, terjadinya dulu tahun 2019. Siapa sih pengurusnya? Nah, itu kita cari di black box tadi, pengurusnya siapa? Itu pasti akan tanya 16 apa? Kita sebutnya 16 buku. Ini ada 16 nantinya. Ini pertama adalah rapat pendirian. Ini terus kuasa pendiri menghadap ke NPAK. Jadi tidak semua notaris bisa mengesahkan koperasi, hanya koperasi yang NPAK, notaris pembuat akta koperasi. Nanti Bapak Ibu sekalian menghubungi ke notaris tadi untuk pendiriannya. Ini notaris ini. Nah, dalam hal ini notaris ini tidak, jadi gini, mohon izin, biaya notaris ini beda-beda nantinya. Jadi Bapak Ibu sekalian terserah mau nego atau apa bebas. Itu nanti sama kayak dokter spesialis ya, artinya dokter spesialis kan beda-beda harganya itu. Jadi bebas, kita nggak menentukan harus notaris ini, nggak bebas, terserah mau milih mana terserah. Cuma kadang ada notaris ini yang kerjanya lama. Nah, kerjanya lama dalam arti ini, ketika masuk ke Kemenkumham di AHU itu kadang sistemnya berbalas, mungkin kayak email atau apa ya, sistem online ya. Kadang minta revisi, minta ada yang kurang atau apa, kadang notarisnya kurang paham, kurang tanggap. Nah itu, jadi Bapak Ibu sekalian nanti ketika sudah ke notaris juga harus aktif menanyakan dan sebagainya. Bisa juga konsultasi kepada kami untuk artinya ikut menegur notaris atau apa supaya lebih cepat lagi, karena memang kita sendiri merasa notaris setelah kita cek di lapangan ternyata nggak paham, yang paham adalah anak buahnya kadang keluar dan sebagainya seperti itu, akhirnya nggak selalu paham gitu. Prosesnya untuk Kemenkumham ini itu kalau berkas lengkap itu insya Allah nggak sampai seminggu udah jadi gitu. Patokannya kalau berkas lengkap insya Allah nggak sampai seminggu, paling 2 hari 3 hari itu. Saya pernah
pernah ada teman dirikan koperasi, dia ke notaris dia cuma sebentar, sangat singkat. Nanti yang perlu diperhatikan juga itu sebelum disahkan itu akta pendirian itu harus benar-benar diteliti karena itu adalah ikatan hukum, ikatan kontrak Bapak Ibu sekalian, ikatan kontrak para pendiri. Jadi jangan sampai keliru. Karena sangat sayang kalau untuk keliru itu harus berubah lagi, namanya perubahan anggaran dasar. Nah, biaya lagi nanti ke notaris. Artinya kalau bisa sebelum diserahkan ke notaris dibaca ulang, berulang-ulang nggak apa-apa. Gitu. Beberapa saya pernah datangi koperasi, dia niatnya koperasi syariah, tapi ternyata anggaran dasarnya bukan syariah, seperti itu. Ada lagi koperasi tadi itu sebenarnya skala provinsi, tapi anggaran dasarnya bukan skala provinsi, seperti itu kan sangat sayang. Ya memang dia boleh melakukan aktivitas operasional, tapi secara hukum lemah. Nah, jadi kekuatan anggaran dasar ini kalau kita sebutkan, kalau di ini agama itu adalah kitab suci. Kitab sucinya koperasi ada pada anggaran dasar. Semua harus kembali lagi ke anggaran dasar. Semua harus mengacu kembali ke dalam anggaran dasar. Ini proses pengurusan izin usaha simpan pinjam melalui OSS. Nantinya kalau ada usaha simpan pinjamnya, maka Bapak Ibu sekalian mengurus usaha simpan pinjam ke kami, ke Dinas Koperasi OSS. Ini usaha simpan pinjam. Kalau nasional ke Kementerian Koperasi, kalau provinsi ke provinsi, Dinas Koperasi provinsi. Kalau kabupaten kota ke Dinas Koperasi kabupaten kota. Nah ini izin usaha di luar usaha simpan pinjam. Jadi koperasi ini sama seperti PT, badan hukum lainnya, sama seperti PT atau badan hukum, di mana harus mengurus izin masing-masing usaha yang dilaksanakan. Misalkan PT tadi atau koperasi punya berbagai unit usaha, usaha pertokoan, usaha misalkan transportasi, misalkan lalu usaha misalkan perhotelan atau apa, itu harus diurus masing-masing ke dinas atau instansi terkait. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kalau terjadi masalah itu yang ditutup bukan induknya, bukan koperasinya atau PT-nya, tetapi yang dicabut hanya izin usahanya saja. Misalnya dia punya usaha A, B, C, D. Nah, dia usaha A ini bermasalah, misalkan masalahnya udah yang cabut adalah usaha A-nya. Induknya tetap boleh beroperasi, yang 3 lagi tetap boleh beroperasi. Nah, bayangkan kalau nggak punya izin usaha A bermasalah, yang cabut adalah induknya. Nah, sedangkan kok yang usaha B, C, D ini nggak ada masalah sebenarnya.